Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya Allah saya akan berjalan-jalan ke Museum Percetakan Al-Quran yang berada di kota Madinah. Ikuti terus perjalanannya, semoga menjadi manfaat untuk semua penonton yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Ikuti terus perjalanannya, insya Allah. Ini kita akan berangkat dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang sudah di atas bis. Insya Allah sebelum kita berangkat menuju ke percetakan Al-Quran, kita akan berkunjung terlebih dahulu ke Bir Goros bersama dengan jamaah. Dan inilah dia situasi di dalam bis, sekaligus kita mendengarkan sejarah daripada Bir Goros yang akan dipandu oleh teman saya Mutawif, yaitu Ustadz Nasrul Jamil LC. Jadi sejarahnya pernah suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu mengunjungi Bi'rul Gors. Ya. Ketika itu Rasulullah duduk bersama para sahabat, ya, mengelilingi Bi'rul Gors. Ya, duduk mengelilingi Bi'rul Gors. Kemudian sambil mencelupkan kakinya, kemudian Rasulullah wudhu dari air Bi'rul Gors, kemudian Rasulullah minum, ya, air yang ada di Bi'rul Gors. Seketika Rasulullah jadi segar, ya. Seketika Rasulullah jadi segar. Sebelumnya Bi'rul Gors ini, Bapak Ibu, terkenal airnya itu tawar. Airnya tawar, pahit, ya. Tapi karena Rasulullah pernah mencelupkan anggota tubuhnya ke dalam sumur tersebut, maka Rasulullah bersabda, ma'uha atyabul miyah. Airnya itu menjadi semanis-manisnya air. Bahkan Rasulullah mengatakan Bi'rul Gors itu apa? Min uyudil jannah, daripada mata air surga. Masya Allah, ya. Jadi biasanya jamaah haji ataupun jamaah umrah kalau mengunjungi Bi'rul Gors, mereka pada minum tabarukan, ya, daripada air yang ada di Bi'rul Gors. Karena airnya itu sumurnya itu pernah dibuat mandi, sumurnya itu pernah dibuat wudu oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi teman-teman, sebelum saya ke percetakan Al-Quran, saya terlebih dahulu berangkat ke Bi'rul Gors atau Sumur Gors. Sumur yang airnya itu pernah dijadikan untuk pemandian jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasul wafat. Nah, ini letaknya tidak jauh dari Masjid Kuba, ya. Jadi kalau jamaah umroh dari Indonesia, misalkan nggak ada trip dari travel, itu bisa membuat trip tambahan sendiri. Tinggal mesen taksi atau HiAce ataupun bis kalau memang jumlahnya banyak, untuk ke sini, ke Bi'rul Gors ini atau Sumur Gors. Jadi ketika jamaah sini itu bisa minum airnya karena mata airnya masih mengeluarkan banyak air untuk diminum. Nah, ini jamaah lagi pada ngantri dari berbagai macam dunia. Nah, ini dia. Jadi di dalamnya itu masih terdapat sumur yang masih mengeluarkan air. Dan juga ada seperti bangunan musola, yang bangunannya itu menurut keterangannya ini masih seperti zaman dulu. Nah, ini dia. Di dalamnya itu, jadi ini adalah sumurnya. Nah, itu di dalamnya itu samping sedikit ada bangunan seperti musola yang memang menurut penjelasannya ini masih dibuat seperti saat dulu zaman baginda Nabi. Cuman mungkin bangunannya atau batu-batunya udah direnovasi yang lebih modern. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti tempat ini adalah salah satu tempat bersejarah yang wajib dikunjungi ketika kita sedang berada di Madinah. Nah, ini adalah
pintu masuk ke dalam Bi'ru Ghars atau sumur Ghars. Nah, itu dia bangunannya di dalam. Nanti jamaah boleh minum di dalam, disediakan gelas, tapi tidak boleh membawa botol ya, karena nanti diperiksain di sini. Terus gimana kalau pengen bawa pulang airnya? Nah, beli seperti yang dibeli oleh paman ini. Itu dia membawa kendi kecil dari tanah liat. Nah, itu di dalam dijual. Jadi kalau beli kendi itu bisa membawa pulang air dari sumur Ghars ini ya. Jadi salah satu sabda Nabi juga mengatakan bahwa sumur Ghars ini airnya salah satunya adalah mata air yang dari surga. Masya Allah. Semoga semua jamaah umroh baik dari Indonesia maupun dari penjuru dunia bisa menginjakan kakinya ke sini dan bisa merasakan langsung kenikmatan daripada air Ghars ini. Mari kita ikut ngantri. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di dalam sumur Ghars nih, kawasan sumur Ghars. Nah, inilah bangunan yang sumurnya. Masya Allah. Ini sumurnya menurut keterangannya asli dari zaman dahulu bangunan ini. Nah, kita sekarang bergerak ke dalam untuk melihat musola sejarah. Nah, musola. Kita masuk ke dalam. Ini dia musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga udah ada touchscreen-nya ya, bisa disentuh. Nah, Bangunan asli. ini bangunan asli. Bina asli, original struktur. Nah, ini baru bangunan baru tuh, bina hadis baru. Yang struktur ini yang asli dari zaman dahulu, binaul asli. Nah, yang di sebelah sana bina hadis itu bangunan yang barunya. Masya Allah. Ini sangat bersejarah, makanya disebutnya tadi di tulisannya musola tarikhi, sejarah. Nah, ini bisa dipencet ini, sentuh. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Kita lihat ada galerinya. Nah, sumur Ghars ini adalah gambarnya. Gambar di dalam sumurnya seperti ini. Kita lihat ke sampingnya. Ini dari bawahnya ya. Masya Allah. Tampilannya seperti ini. 360. Ya, dia mati. Kenapa ini? Nah, lanjut. Ini masih sumurnya. Nah, ini tampak sumur Ghars dari depannya. Masya Allah. Kita lihat lagi. Ini masih bagian sumur. Ini juga masih bagian sumurnya. Nah, ini dari samping yang tadi kita mau masuk ke dalam musola. Kita lihat, ini masih tampaknya. Nah, nih tuh, Masya Allah. Lihat lagi. Oh, sudah. Berarti ini galeri sumurnya. Panduan virtual. Oh, ini seperti videonya ya. Kita lihat sekilas sejarah tentang sumur Ghars. Nah, ini dia. Sekilas tentang sejarah sumur Ghars. Kota Madinah Al-Munawwarah terkenal dengan sejumlah sumur yang dikenal pada masa kenabian Muhammad SAW. Sumur-sumur tersebut tetap dilestarikan sepanjang sejarah dan masih ada sampai saat ini. Di antaranya adalah sumur Ghars. Al-Ghars dibaca fathah, bermakna tunas atau pohon yang ditanam agar tumbuh. Disebut juga dengan sumur Al-Ghras. Lanjut. Masih sama penjelasannya. Masih sama penjelasannya. Mati lagi. Oke, masih sama. Seperti itu penjelasannya.
Kita lanjut ke sini untuk minum. Nah, ini disiapkan 1 gelas untuk kita minum. Çocuk. Oke, syukran. Nah, kita akan diarahkan ke sini untuk minum. Nah, ini penjelasan seperti yang tadi di layar sentuh. Nah, ini ada tempat pusat pembelian, pusat perbelanjaan. Jadi kalau kita pengen bawa pulang air daripada sumur Goros ini, itu bisa. Tapi dengan syarat memakai kendi ini. Ya, yang besar ini kurang lebih harganya 20 rial. Ya amu. Assalamualaikum, kam hada? 20, 5 Ah, yang ini 20, yang sedangnya 10, yang paling kecilnya itu 5 rial. Nah, ini kalau kita ingin membawa pulang air daripada sumur Goros. Di mana airnya? Nah, airnya itu sudah dialirkan ke sini, ke tempat minum ini. Ah, kita ngantri dulu. Nah, inilah keran daripada air sumur Goros tersebut. Masya Allah. Sebentar. Oke. Kita minum dulu. Ini airnya. Air daripada sumur Goros. Kita cari tempat duduk dulu. Kita duduk di sini sebentar untuk minum. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian sejarah daripada sumur Goros ini. Jadi untuk bisa berkunjung ke sini itu dibuka kapan saja dan masuknya pun gratis. Minum airnya juga gratis. Ya. Yang bayar itu kalau kita membeli kendinya. Jadi mudah-mudahan semua jamaah umroh baik dari Indonesia maupun penjuru dunia bisa menginjakan kakinya di tempat yang penuh dengan sejarah ini, yaitu Bir Goros atau Sumur Goros. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Museum Percetakan Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini saya sudah sampai di Museum Percetakan Al-Quran, ya, tepatnya di kota Madinah. Nih, Holy Quran Service Center. Nah, ini dia jalan menuju gerbang utamanya, pintu masuk menuju ke Museum Percetakan Al-Quran Malik Fahad. Masya Allah. Kita lewat sini jalur pejalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bisa dilihat sendiri teman-teman sekalian. Tempatnya indah, luar biasa bagusnya, Masya Allah. Nah, itu di sebelah sana tempat untuk kunjungan. Jadi kita bisa masuk ke sini secara gratis. Nah, ini sepertinya orang yang baru keluar ini baru dikasih mushafnya, mushaf Malik Fahad. Jadi semua mushaf Al-Quran yang berada di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu semuanya sumbernya dari sini, percetakannya dari sini, baru nanti disebar untuk ditaruh di rak-rak masjid. Jadi kalau kita lagi umroh terus kita baca Al-Quran di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, nah itu dicetaknya dari sini teman-teman sekalian. Ini adalah percetakan Al-Quran terbesar
Ada yang mengatakan terbesar di dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang menonton ini bisa menginjakan kakinya di tempat ini, biar bisa melihat langsung bagaimana proses daripada percetakan Al-Quran Malik Fahad atau King Fahad. Oke, kita lanjut terus jalan menuju ke arah sini. Luas banget ini. Jalannya juga lumayan. Dari belakang ya. Dari parkiran. Sini lumayan. Insya Allah. Bagus banget bangunannya. Apa kabar? Kif halak? Naik tangga. Assalamualaikum. Dukhul. Masuk. Entry. Nah, melihat percetakan mushaf Al-Quran lebih dekat. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ini kita melihatnya begitu takjub. Pasti teman-teman hafal betul dengan bau kertas yang baru itu seperti apa. Itu wanginya, Masya Allah. Nah, inilah mushaf-mushaf yang dipajang. Masya Allah. Mushaf 50 gram. Ini macam-macam mushafnya ya. Di bawah juga ada pajangan-pajangan. Mungkin ini mushaf-mushaf yang berbahasa. Nah, seperti ini mushaf bahasa Turki, ini Makedonia. Ini tuh ya dari berbagai negara. Mungkin terjemahannya ya. Ini Faransia, Perancis, ini bahasa Inggris, terjemahannya ini Jerman, Rusia, Portugal, Ukraina, Spanyol, Thailand. Nah, ini Indonesia. Ya, terjemahan dari berbagai macam negara. Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian ini. Tuh, dipajang saat kita baru masuk. Nanti kita bisa melihat. Nah, ini ada mushaf Madinah An-Nabawiyah. Oh, ini untuk yang tidak bisa melihat ya. Ini jadi diraba gitu mushafnya. Masya Allah, luar biasa. Kita sini lihat. Nah, ini dia. Lihat experience percetakan mushaf Al-Quran terbesar sedunia. Ada yang mengatakan sedunia ya. Masya Allah. Lihat. Ini diproduksi untuk nanti disebarkan seluruh penjuru dunia. Yang terutama akan disebarkan di dua masjid Haramain Asy-Syarifain, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Masya Allah. Kita lanjut ke sini. Ya, ini bertumpuk-tumpuk. Masya Allah, luar biasa.
Doa saya semoga semua penonton, baik dimanapun kalian berada, mudah-mudahan bisa juga menginjakkan kakinya untuk melihat secara langsung percetakan mushaf terbesar ini. Mushaf Malik Fahad. Insyaallah. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi ke tempat lain. Kita lihat-lihat lagi. Nah, ini dia. Nanti saat kita keluar, ini akan dibagikan mushaf secara gratis. Alhamdulillah, ya Allah. Insya Allah. Ini mushaf dari cetakan Malik Fahad. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, setelah kita masuk dari Museum Percetakan Al-Quran, lalu kita keluar, dan ini adalah penampakan di luar daripada Museum Mushaf Al-Quran, Museum Percetakan. Di luarnya itu banyak tempat oleh-oleh, nah banyak toko-toko. Khalas. Ada pusat perbelanjaan, banyak unta, terus juga cincin dan macam-macam seperti oleh-oleh umroh pada umumnya. Nah, setelah itu kita lanjut videonya menuju perjalanan berikutnya. Nah, ternyata perjalanan kita berakhir di sini pada sore hari ini, teman-teman. Ini adalah Jabal Magnet, ya. Kawasan ini semuanya namanya kawasannya Jabal Magnet. Biasanya kalau jamaah umroh, ya itu foto ikonnya di sini nih, di bawah gunung yang ini. Nah, ini kalau siang itu masih ada ontanya di sini. Nggak tahu nih kalau sore, sepertinya udah disuruh pulang ya. Dicariin dia sama ibunya kayaknya, sama ibu onta. Kayak anak kecil kan kalau maghrib disuruh pulang. Ini juga di sini ada food court, terus ada tukang jualan macam-macam abaya dan apapun itu. Ya, jadi saya juga di sini tidak lama, paling hanya melihat keadaan sekitar lalu nanti akan pulang kembali. Nah, ini tempat biasa kalau mau naik onta. Nah, ini ontanya nih, sisa sendiri deh. Sekarang harganya naik. Kemarin satu orang masih 10 rial naik ontanya. Sekarang 15 rial. Nah. Teriak-teriakan aja ya dia. Halo. Tuh, di sana masih ada ontanya. Nah. Oh, di sini rame. Masih rame ternyata. Masukkan ontanya tuh, panggil dia tuh, ternyata masih rame guys ontanya, belum disuruh pulang sama mamanya. Emang ini rutenya nih biasanya kalau jamaah pada naik onta di sini nih, dia naik dari sini terus turun ke sini, ya kan, nanti ke sana. Nah, di balik batu itu tuh dia muter, muter, nanti kembali lagi ke sini. Nih, onta-ontanya nih. Ada yang lagi nyantai, tuh. Ada yang lagi makan. Insya Allah. Ya, semoga pada bisa merasakan semua ya penonton-penontonku, biar pada bisa ngerasain, biar ngalamin naik onta di Jabal Magnet. Nah, ini kalau masih siang atau sebelum maghrib, ini rame, masih pada buka tempat-tempat jualannya. Masya Allah. Ya, mungkin sampai sini saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.